Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Sehat. Jadi jawabannya adalah alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Coba duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua atau tidak? Tidak. Yang tidak masuk siapa? Najma kenapa? Sakit. Mbak Najma, kita doakan agar Mbak Najma segera dipulihkan kesehatannya. Amin ya, oke. Bisa berdiri semuanya? Ya, berdiri semua. Yang pertama silakan cek atribut seragam hari ini. Sudahkah menggunakan pin bendera? Sudahkah menggunakan pin nama? Sudah menggunakan sabuk? Apakah kaos kakinya sudah sesuai? Dan menggunakan sepatu warna hitam? Oke, berarti sudah sesuai semuanya. Oke, silakan bisa duduk kembali. Kemudian kita masuk ke materinya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut materi hari ini, masih ingat minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Dan khususnya kita kemarin mempelajari tentang apanya? Iya. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia yang terdiri dari 5 teori. Yang pertama adalah teori Waisa, yang kedua Kesatria, yang ketiga Brahmana, yang keempat arus balik, yang kelima teori Sudra. Tuh ya, yang kelima adalah teori Sudra. Dan kemudian kita lanjutkan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menganalisis bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini dengan benar. Yang kedua, menjelaskan bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini dengan benar. Tujuan yang ketiga, mengidentifikasi bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini dengan benar. Yang keempat, yang terakhir adalah menyajikan hasil diskusi tentang bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini dengan benar. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Yang selanjutnya adalah capaian pembelajaran per elemen. Peserta didik memahami konsep dasar kerajaan Hindu-Buddha, menganalisis serta mengevaluasi manusia dalam kerajaan Hindu-Buddha, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan global. Menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa
depan. Menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dari pola perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan. Menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha secara diakronis, kronologis, dan atau sinkronis. Itu adalah capaian pembelajaran per elemen. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Nanti terdiri dari apa saja tadi sudah kita lakukan. Kita menuju yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang terakhir nanti yang ketiga adalah kegiatan penutup. Kita masuk ke kegiatan pembelajaran yang kedua atau langkah yang kedua, yaitu kegiatan inti ya. Sebelum kita lebih lanjut masuk ke materinya, silakan simak video berikut ini. Yang selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Bisa ada yang baca? Apakah yang kamu ketahui tentang video tersebut? Apa yang? Peninggalan sejarah. Bagus. Terus? Ada yang tahu lagi? Apa yang kamu ketahui dari video tersebut? Ceritakan salah satu pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia yang kamu ketahui berdasarkan video tersebut. Salah satu saja. Ada? Dari video yang tadi sudah diputar, ceritakan salah satu pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia yang kamu ketahui. Adanya bangunan Candi Borobudur. Adanya apa? Bangunan Candi Borobudur. Adanya bangunan Candi Borobudur. Termasuk? Ya, terus? Apalagi? Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari tentang bukti-bukti pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kecil sekali ya. Habis itu nanti kita bahas satu persatu. Kemudian ini ada dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita lakukan di dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, bernalar kritis terkait dengan profil pelajar Pancasila di dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Nusantara itu dimulai dari abad ke-4 hingga abad ke-15 ya. Waktunya lama. Nah, hal ini yang membuat banyaknya peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang terakhir, Hindu-Buddha masuk ke Indonesia membawa pengaruh di sistem kalender ya. Jadi sebelum kita mengenal kalender seperti sekarang ini, kalender apa yang digunakan di masa Hindu-Buddha? Kalender Saka tuh ya, Bu Guru. Sudah? Bisa silakan menuju kelompok masing-masing. Sudah di kelompok masing-masing ya. Yang selanjutnya silakan HP-nya disiapkan ya untuk nanti mencari bahan materi diskusi.
Bu Guru bagikan lembar LKPD-nya dulu ya. Sudah selesai semua belum diskusinya? Sudah? Berarti kita sudah siap untuk presentasi. Disiapkan masing-masing hasil diskusinya. Kita mulai dari soal nomor 1. Silakan yang mendapatkan soal nomor 1 untuk berdiri. Silakan. Siapa saja yang mendapatkan soal nomor 1? 2 anak? Sudah? Ya. Silakan dibaca dulu soalnya. Huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta menjadi huruf dan bahasa utama dalam banyak prasasti di Indonesia. Bukti pertama dikenalnya tulisan di Nusantara adalah penemuan tulisan di atas 7 buah yupa abad ke-4 di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Selain tulisan pada masa Hindu-Buddha juga dapat dilihat dari berbagai prasasti kitab dan manuskrip atau naskah. Yang selanjutnya? Sudah semua? Yang selanjutnya kita akan melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran di materi pembelajaran hari ini. Silakan kalian bisa akses soalnya di LMS di menu tes. Judulnya adalah evaluasi pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia di LMS. Selanjutnya kita laksanakan. Yang pertama adalah, apakah ada hal yang ingin kamu ungkapkan mengenai pembelajaran hari ini? Ada apa enggak? Apa? Adakah yang ingin kamu ungkapkan mengenai kegiatan pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Oke. Selanjutnya adalah kesimpulan. Ada yang mau menyampaikan atau membacakan kesimpulan? Ya, silakan Mas. Siapa namanya Mas? Mas Bintang. Ya, silakan. Bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini di Indonesia. Satu, bahasa dan tulisan. Bangsa India merupakan bangsa yang mengenalkan masyarakat prakasa. Ya, terima kasih Mas Bintang. Bisa kasih tepuk tangan untuk Mas Bintang. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia ya. Kalian bisa mempelajari itu dari buku paket, kemudian dari internet atau dari video YouTube. Silakan kamu pelajari dulu di rumah seluruh materi atau kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Buat catatan kecil, buat ringkasan kecil.
biar minggu besok pada saat kita pertemuan yang selanjutnya kalian sudah sedikit memiliki modal untuk materi tersebut, gitu ya. Semangat, kemudian tetap penuh dengan prestasi, gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita sudah selesai kegiatan pembelajaran hari ini. Kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.